ngambil S3 gitu. Ada kisah sebenarnya kenapa aku harus menuntut ilmu sampai S3 ini gitu, karena kan memang aku dulu punya cerita sama almarhum papa yang memang aku ya mungkin banyak orang yang tahu tentang lebih ke kisah-kisah aku dengan orang tua ya sebenarnya kenapa aku memutuskan untuk ngambil S3 lagi gitu. Dan aku selalu berjanji waktu itu ke almarhum bahwa ya aku pasti bisa seperti papa, aku bilang gitu. Jadi dan ada hal-hal lain yang mungkin aku gak bisa ceritain ya gitu. Jadi aku setiap kali balik ke titik itu aku semangat lagi untuk bisa, aku pasti bisa itu. Walaupun kadang-kadang aku ngerasa kayak kok untuk orang lain mungkin berpikirnya atau bacanya 1-2 kali, kayak aku harus berkali-kali gitu. Gak semudah aku yang waktu ngambil S1 atau S2 gitu. Tapi dengan ilmu Bunda ini yang relate sama kehidupan Bunda, berasa banget gak sih Bunda bisa mengaplikasikannya ke? Ya pasti dong, kalau aku ngambil ilmu terus dia diaplikasikan di kehidupan aku, di pekerjaan aku, di kehidupan aku juga kan sayang kan gitu. Jadi aku ngerasa banyak banget, terutama di perkuliahan awal gitu ya, banyak banget yang aku bisa aplikasikan dengan apa yang sekarang aku kerjakan gitu ya. Dan aku ngerasa kayak suatu kebanggaan di saat kita bisa melakukan sesuatu yang nantinya bisa berguna dan bermanfaat buat orang banyak. Bener nggak? Tapi hal ini juga memotivasi anak-anak Bunda seperti Atta, Aurel, pengen gitu kayak Bundanya bisa mengikuti jejak Bunda. Alhamdulillah sekarang kan mereka semuanya lagi pada kuliah lagi gitu. Kalau kita bisa menginfluence sebelum kita menginfluence orang lain, kalau kita bisa menginfluence orang terdekat kita atau keluarga sendiri yang akhirnya mereka ingin menimba ilmu lagi, kan itu luar biasa kan gitu. Dan anak-anak juga jadi termotivasi gitu, kayak Arsi kayak setiap kali dia mulai lelah belajar gitu kayak udah aja sekolah lagi, mas aku yang masih muda dan gak punya kerjaan apa-apa cuma disuruh nimba ilmu aja aku gak bisa sih gitu. Terus anak-anak yang lain juga, Jill juga alhamdulillah tahun ini lulus insyaallah, tesisnya berjalan dengan lancar sama Mas Anang lulusnya bareng. Dan mereka tuh kalau orang yang lihat Mas Anang sama Jill kuliahnya kayak gimana, Jill sampai pindah ke Surabaya, Mas Anang juga sampai setiap kali di kelas di Surabaya dia yang disuruh ngajar sama dosennya. Aku ngelihat kayak yang gak ada yang main-main, memang benar-benar semua mau belajar untuk bisa lebih serius lagi dan bisa mengaplikasikan apa yang nanti diambil untuk di kehidupan nanti sehari-hari. Sisi aku masih punya jiwa dan sisi-sisi yang apa ya, aku nggak mau juga terlalu serius, maksudnya kayak kadang-kadang kan kita punya mau healing ya gitu, di tengah kelelahan kita belajar, di tengah kelelahan kita bekerja, masih ada jiwa-jiwa yang pengen healing yang apa ya kayak aku suka nonton K-drama atau aku suka dengan aktor-aktor Korea gitu. Tapi ya kalau emang nggak bisa ya bukan sesuatu hal yang harus dilakukan, urgensinya kan bukan seperti itu juga gitu, bisa lihat di sosmed juga gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kemarin berjalan dengan lancar dan sekarang aku lagi revisi dan mulai ke penelitian. Kalau sampai akhir tahun depan ya. Kalau akhir tahun lancar ya, kalau lancar tahun depan dong. Okay. Aku udah 2 tahun, Agustus depan itu udah 3 tahun, berarti ya kalau ya insya Allah kalau lancar ya akhir tahun depan. Kalau nggak lancar ya tahun depannya lagi. Ya nggak menggebu-gebu juga kayak karena aku mau balance juga ya, artinya juga aku selalu bilang ke dosen-dosen aku, maksudnya ke promotor dan co-promotor aku bahwa aku juga masih ada kerjaan, aku juga masih punya anak yang kecil-kecil, aku punya cucu, aku mau balance aja semuanya gitu. Jadi aku tetap bisa mengikuti, tapi aku ibaratnya nggak kayak wah harus begini gitu. Kalau nggak aku nanti jadi stres sendiri kalau di saat aku nggak bisa maksimal dengan adanya kegiatan-kegiatan ini. Jadi aku berusaha untuk ya Bismillah lah, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tapi juga aku nggak mau meninggalkan apa yang tugas aku sebagai ibu, tugas aku sebagai istri.